Halo teman-teman cerita Mila, bayangkan seorang suami rela kerja malam-malam, menahan kantuk, dingin, dan bahaya jalanan demi keluarga. Tapi apa balasannya? Istrinya justru tega menikah diam-diam dengan pria lain hanya karena harta. Kira-kira, apa yang akan terjadi kalau kebenaran ini terbongkar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apakah kalian pernah lihat orang yang kerja keras justru dikhianati? Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini biar makin banyak yang ambil pelajaran. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Malam itu Jakarta basah oleh hujan gerimis. Lampu jalan berkedip lemah, dan suara mesin angkot tua meraung di antara sepinya jalan. Radit, seorang pria muda berusia 30-an, duduk di balik kemudi. Matanya sayu, kantuk menyerang, tapi ia terus memaksa untuk tetap terjaga. Tangannya menggenggam erat setir, sementara butiran keringat bercampur dengan embun dingin menetes di dahinya. Setiap malam, inilah rutinitasnya. Mengemudi angkot dari terminal ke terminal, dari ujung kota ke ujung lainnya. Kadang hanya dapat sedikit penumpang, kadang malah harus pulang dengan hampir kosong. Tapi Radit tak pernah mengeluh. Baginya, setiap rupiah yang ia bawa pulang adalah bukti cinta untuk keluarganya. Di rumah sederhana di pinggiran kota, ada Hana, istrinya, dan Dinda, anak sematawayangnya yang baru berusia 5 tahun. Radit selalu berkata dalam hati, asal mereka bisa makan, asal mereka bisa tidur nyenyak, aku rela kerja apa saja. Namun, pengorbanannya seringkali tak terlihat. Saat Radit sibuk di jalanan, Hana lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Ia mulai bosan dengan kesederhanaan. Baginya, hidup bersama Radit terasa monoton. Rumah kecil, perabot seadanya, uang pas-pasan. Tetangga-tetangga sering jadi sumber luka. Saat Hana ikut arisan, ia kerap mendapat sindiran. Hana, kamu nggak bosan ya? Suami tiap malam di jalan. Uangnya paling juga cuma cukup buat bayar listrik sama belanja dapur, kata seorang ibu sambil memamerkan gelang emas barunya. Hana hanya bisa tersenyum kecut. Dalam hati, ia iri. Kenapa hidupnya tidak semewah orang lain? Kenapa suaminya hanya jadi sopir angkot, bukannya kerja kantoran atau bisnis besar? Malam berganti, Radit tetap bekerja keras. Pernah suatu kali, angkotnya hampir dirampok. Ia melawan meski tubuhnya memar, demi uang hasil keringatnya tidak hilang begitu saja. Saat pulang, wajahnya penuh lebam. Hana memang mengobatinya, tapi bukan dengan kasih sayang, melainkan keluhan. Mas, sampai kapan sih hidup kayak gini? Kerja malam-malam, pulang bawa badan babak belur, tapi uang tetap pas-pasan. Suara Hana tajam, membuat Radit terdiam. Radit menunduk. Hatinya pedih. Ia ingin berkata bahwa semua ini ia lakukan demi keluarga. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya memeluk Dinda yang tertidur di pangkuan ibunya. Anak kecil itu satu-satunya alasan Radit bertahan. Hari-hari berikutnya, Hana makin sering keluar rumah. Ia bilang ada arisan, ada pengajian, ada acara kumpul keluarga. Radit percaya saja. Ia tidak pernah curiga, karena hatinya bersih. Baginya, Hana adalah wanita baik yang pernah ia perjuangkan mati-matian untuk dinikahi. Namun, gosip mulai berhembus di kampung. Beberapa tetangga melihat Hana mengenakan pakaian mewah, naik mobil bersama seorang pria. Radit mencoba menepis. Ia selalu berkata dalam hati, istriku nggak mungkin begitu. Dia pasti setia. Suatu malam, saat Radit pulang lebih awal karena penumpang sepi, ia mendapati rumah sepi. Hana tidak ada, padahal biasanya menunggu dengan wajah cemberut. Radit duduk di ruang tamu, menatap kosong. Ia mencoba menghibur diri, mungkin dia lagi di rumah ibunya, atau lagi belanja. Tapi entah kenapa, dadanya terasa sesak. Radit merebahkan tubuhnya di kursi. Suara jam dinding berdetak pelan. Matanya berat, tubuhnya letih. Tapi pikirannya gelisah. Ia tidak tahu, malam itu adalah awal dari badai besar dalam hidupnya. Radit terus berjuang, menahan segala sakit demi keluarganya. Ia tidak tahu, di luar sana, istrinya sedang melangkah lebih jauh ke arah yang tak pernah ia duga. Seorang pria kaya bernama Arman perlahan masuk ke dalam kehidupan Hana, menawarkan janji manis yang tak pernah bisa Radit berikan. Dan dari sinilah, cerita pengkhianatan itu benar-benar dimulai. Hari itu siang terik, pasar tradisional ramai oleh ibu-ibu yang tawar-menawar.
Hana berjalan dengan wajah lesu, membawa kantong belanja seadanya. Di tangannya hanya ada sayur mayur murah dan sedikit lauk. Saat ia melewati toko emas, matanya tertuju pada gelang berkilau yang dipajang di etalase. Hatinya berdesir. Ia membayangkan betapa bahagianya kalau bisa memakainya di arisan, bukan lagi jadi bahan ejekan. Saat itulah sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap berhenti di depan toko. Dari dalam keluar seorang pria berkemeja putih rapi, wajah tampan, perawakan tegap. Dialah Arman, pemilik showroom mobil di kota itu. Ia dikenal banyak orang sebagai pria kaya yang dermawan, tapi juga punya reputasi suka dekat dengan wanita cantik. Arman menyapa Hana dengan senyum ramah. Ini kan Bu Hana, istrinya Mas Radit ya? Lagi belanja? Tanyanya sopan. Hana gugup, agak malu. Iya, Pak Arman. Belanja biasa aja. Wah, suami yang rajin kerja keras, istri yang anggun. Cocok banget. Jarang ada pasangan kayak kalian, ucap Arman, matanya tajam memperhatikan Hana. Hana tersipu. Sudah lama ia tidak mendapat pujian seperti itu. Radit jarang berkata manis, lebih sering diam karena lelah. Pujian Arman terasa seperti embun di tengah gurun. Beberapa hari kemudian, pertemuan itu berlanjut. Hana kerap bertemu Arman di jalan atau pasar. Kadang Arman sengaja menghentikan mobilnya, menawarkan tumpangan. Daripada panas-panasan jalan, ikut aja sama saya, katanya. Awalnya Hana menolak, tapi lama-lama ia luluh. Arman lihai mengambil hati. Ia menanyakan hal-hal kecil yang jarang diperhatikan Radit. Dinda sudah sekolah TK ya? Berapa umurnya sekarang? Bu Hana suka bunga mawar, ya? Cantik sekali kalau pegang bunga. Pertanyaan-pertanyaan kecil itu membuat Hana merasa dihargai. Di rumah, Radit hanya sibuk dengan kantuk dan lelah. Jarang ada percakapan hangat. Suatu sore, Arman datang ke rumah membawa sekeranjang buah dan mainan untuk Dinda. Hana panik. Takut tetangga melihat, tapi Arman tersenyum santai. Gak apa-apa, cuma silaturahmi. Anggap saya teman keluarga. Hana tak bisa membantah. Dinda senang bukan main, memeluk boneka baru yang dibawa Arman. Di hati Hana, mulai tumbuh rasa yang membingungkan. Beberapa minggu berlalu, Hana berubah. Ia lebih sering berdandan rapi, mengenakan parfum, bahkan saat hanya keluar sebentar. Radit sempat heran, tapi ia terlalu lelah untuk curiga. Baginya, asal Hana dan Dinda bahagia, ia sudah cukup. Namun gosip mulai muncul. Beberapa tetangga melihat Hana naik mobil Arman. Ada pula yang bilang melihat mereka makan bersama di restoran. Hana menepis gosip itu dengan enteng. Mereka aja yang iri sama aku, batinnya. Malam itu, Hana dan Arman duduk di sebuah kafe mewah. Hana memakai gaun sederhana, tapi wajahnya bercahaya. Arman menatapnya dalam. Hana, kamu wanita baik. Tapi aku nggak tega lihat kamu hidup susah. Kamu pantas dapat yang lebih dari sekadar rumah sempit dan uang pas-pasan. Hana tercekat. Kata-kata itu seperti mewakili hatinya yang selama ini terpendam. Aku tahu Radit suami yang baik. Tapi hidup begini terus, aku lelah. Man, bisiknya lirih. Arman menggenggam tangannya. Kalau kamu mau, aku bisa beri hidup yang lebih layak. Rumah besar, perhiasan, mobil. Kamu gak perlu lagi menahan malu di depan tetangga. Bahkan, aku ingin kamu jadi istriku. Hana terdiam, jantungnya berdetak kencang. Itu kalimat yang seharusnya membuatnya marah, tapi justru membuat hatinya goyah. Ia membayangkan diri mengenakan perhiasan, menghadiri arisan dengan kepala tegak, tidak lagi diremehkan. Arman menambahkan, aku tidak minta kamu tinggalkan anakmu. Aku hanya ingin kamu bahagiakan dirimu sendiri. Kalau Radit tak bisa, biarkan aku yang lakukan. Malam itu Hana pulang dengan pikiran kacau. Ia memandang Radit yang tertidur lelah di kursi, masih mengenakan seragam sopirnya yang lusuh. Wajah Radit penuh keringat, bibirnya pecah-pecah, tangannya kasar. Hana menatap suaminya dengan tatapan berbeda. Bukan lagi penuh cinta, tapi bercampur kecewa dan penyesalan. Hari-hari selanjutnya, Hana makin larut dalam buayan Arman. Hingga akhirnya, ia diam-diam menikah siri dengan pria kaya itu. Tidak ada pesta besar, hanya akad sederhana di rumah salah satu orang kepercayaan Arman. Hana merasa seperti terlahir kembali, statusnya berubah, hidupnya berubah. Namun, di balik senyum Hana yang semakin cerah, ada satu hal yang ia lupa.
Radit bukan pria lemah yang mudah diremehkan. Ada rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dan ketika rahasia itu terbongkar, hidup Hana akan jungkir balik. Hana kini resmi menjalani hidup ganda, masih sah sebagai istri Radit, tapi diam-diam jadi istri orang kaya. Radit belum tahu. Tetangga mulai berbisik-bisik, gosip semakin liar. Dan malam itu, ketika Radit pulang lebih cepat, sebuah kejadian membuat segalanya terbuka lebar. Hari itu suasana kampung riuh oleh ibu-ibu yang sedang berkumpul di warung depan gang. Bisikan-bisikan kecil bercampur dengan tawa sinis. Nama Hana mulai sering disebut. Aku lihat sendiri, Bu, Hana naik mobil mewah sama Pak Arman, tangannya penuh belanjaan mahal. Masa iya cuma temenan? Iya, suaminya kan sopir malam. Dari mana coba uang buat belanja gitu? Halah, jangan-jangan Hana sudah jadi istrinya Arman. Gosip itu menyebar cepat, dari mulut ke mulut, hingga sampai ke telinga tetangga dekat rumah Radit. Tapi Radit yang pulang pagi selalu menepis. Ia lebih memilih percaya pada istrinya daripada gosip kampung. Namun, malam itu berbeda. Radit pulang lebih cepat karena penumpang sepi. Dari jauh, ia melihat Hana turun dari mobil hitam mewah di ujung gang. Wajahnya berbinar, di tangannya ada tas belanja mahal. Saat pintu mobil tertutup, sekilas Radit menangkap sosok Arman di balik kaca. Jantung Radit berdegup kencang. Hatinya menolak percaya, tapi matanya tak bisa bohong. Ia hanya berdiri terpaku, menunggu Hana masuk rumah. Saat Hana melihatnya, ia sempat kaget, namun buru-buru tersenyum canggung. Mas, sudah pulang? Tanyanya gugup. Radit hanya mengangguk. Iya, dari mana, Han? Dari arisan. Tadi ada teman yang baik hati nganterin pulang. Radit diam. Ia menatap Hana dalam-dalam, tapi tidak berkata apa-apa. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Beberapa hari kemudian, kampung mengadakan pengajian rutin. Radit datang dengan pakaian sederhana, duduk di barisan belakang. Hana juga hadir, namun duduk terpisah bersama ibu-ibu lain. Di tengah lantunan doa, tiba-tiba seorang ibu nyeletuk dengan suara keras. Mas Radit, gak capek ya kerja malam-malam? Padahal, istrinya sudah enak jalan sama orang kaya. Katanya sih, sudah jadi istri siri Pak Arman. Suasana langsung hening. Semua mata menoleh pada Radit. Beberapa berbisik, beberapa tertawa kecil. Wajah Radit memanas. Ia mencoba tetap tenang, tapi hatinya hancur. Hana membeku, wajahnya pucat pasi. Namun, alih-alih membela suaminya, ia justru menunduk, seolah tak mampu menyangkal. Sikap itu membuat gosip semakin dipercaya. Radit menunduk, genggaman tangannya mengepal erat. Rasa malu dan sakit bercampur jadi satu. Ia ingin berdiri dan membela dirinya, tapi lidahnya keluh. Akhirnya, ia memilih bangkit, berjalan keluar dari pengajian dengan wajah tertunduk. Di luar, beberapa bapak berkomentar lirih. Kasihan ya, Mas Radit. Sudah banting tulang, ternyata istrinya selingkuh. Makanya, jangan cuma sibuk kerja, istri bisa diambil orang. Radit mendengar semuanya. Hatinya terasa diremuk. Malam itu di rumah, Radit duduk di kursi ruang tamu, wajahnya kosong. Hana masuk, mencoba bicara. Mas, maaf, tadi aku kaget. Aku nggak bisa jawab apa-apa. Radit menatapnya dengan mata merah. Benar, Han? Apa yang mereka bilang? Benar. Hana terdiam lama, lalu akhirnya menghela napas berat. Aku lelah, Mas. Aku nggak bisa hidup terus-terusan susah. Arman, dia bisa kasih aku segalanya. Radit tertegun. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Jadi, semua pengorbananku, semua keringatku, nggak ada artinya buatmu. Air mata Radit jatuh, meski ia berusaha menahannya. Hana hanya menunduk, tak sanggup menatap mata suaminya. Sejak malam itu, kabar perselingkuhan Hana bukan lagi gosip, melainkan kenyataan yang terbuka. Radit bukan hanya kehilangan kehormatan sebagai suami, tapi juga harga diri di mata orang kampung. Namun, ia tidak marah. Ia tidak berteriak. Ia memilih diam, menahan luka di dalam hati. Ia tahu, waktunya akan tiba, saat semua akan berbalik, dan kebenaran besar yang ia simpan rapat-rapat akan mengubah segalanya. Radit kini menjadi bahan ejekan. Hana semakin berani menunjukkan kedekatannya dengan Arman. Tapi yang tidak mereka tahu, Radit menyimpan sebuah rahasia besar. Dan rahasia itu akan membuat semua orang terdiam saat terbongkar.
Hari-hari setelah pengajian itu terasa berat bagi Radit. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, tatapan sinis dan bisikan lirih selalu mengikuti. Itu dia suami yang ditinggal istrinya demi orang kaya, sopir angkot. Mana bisa saingi pengusaha showroom. Kalimat-kalimat itu menusuk telinga Radit. Ia hanya bisa menunduk. Pura-pura tidak dengar, meski hatinya remuk. Di rumah, Hana semakin jarang pulang. Kalaupun pulang, hanya sebentar, sekadar menjenguk Dinda, lalu pergi lagi dengan alasan ada urusan penting. Radit tahu, urusan itu pasti Arman, tapi ia tidak melarang. Ia hanya diam, meski setiap kepergian Hana meninggalkan luka baru. Malam itu, Radit duduk di teras rumah, memandang langit penuh bintang. Dinda duduk di pangkuannya, memainkan mainan kecil yang pernah dibelikan Arman. Anak itu tersenyum polos, tidak tahu apa-apa tentang badai yang melanda orang tuanya. Radit memeluk erat putrinya, berbisik lirih. Dinda, apapun yang terjadi, ayah akan selalu ada buat kamu. Ayah janji. Air mata menetes di pipinya, tapi senyum kecil tetap ia tunjukkan untuk anaknya. Keesokan harinya, Arman datang ke kampung dengan mobil mewahnya. Ia sengaja berhenti di depan rumah Radit, menyalami beberapa tetangga sambil membagikan uang untuk anak-anak kecil. Orang-orang kagum sekaligus iri. Saat Radit keluar rumah, Arman menatapnya dengan senyum merendahkan. Mas Radit, capek ya kerja malam-malam. Kalau mau, saya bisa carikan kerjaan lebih layak. Sopir pribadi mungkin, setidaknya gajinya lebih tinggi daripada narik angkot. Tawa kecil dari tetangga terdengar. Wajah Radit memerah, tapi ia menahan diri. Ia hanya menjawab singkat, terima kasih, saya masih bisa cari nafkah sendiri. Hana yang berdiri di samping Arman hanya menunduk, seolah ikut merendahkan suaminya sendiri. Pemandangan itu membuat hati Radit terasa dicabik-cabik. Sejak hari itu, perlakuan orang-orang semakin berubah. Banyak yang dulu ramah, kini mulai menjauh. Ada pula yang terang-terangan meremehkan. Mas Radit, kalau butuh uang, pinjem aja sama Arman. Toh, dia sekarang yang ngurus istrimu, kata seorang bapak sambil tertawa. Radit tersenyum hambar, lalu melangkah pergi tanpa sepatah kata. Ia tidak ingin menambah bahan gosip. Namun, di balik ketenangannya, ada sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Radit memang sengaja membiarkan dirinya dipandang rendah. Ia ingin melihat sampai sejauh mana Hana dan Arman berani melangkah. Malam itu, Radit pergi ke sebuah gedung tinggi di pusat kota. Ia mengenakan pakaian rapi, berbeda jauh dari kesehariannya. Di lobi gedung, seorang pria parubaya menyambutnya dengan hormat. Selamat datang, Pak Radit. Semua direktur sudah menunggu di ruang rapat. Radit mengangguk tenang, melangkah masuk dengan penuh wibawa. Di dalam ruangan, belasan orang duduk tegak, memberi hormat kepadanya. Selamat malam, Pak Radit. Agenda kita malam ini membahas kerja sama ekspansi transportasi keluar kota. Radit duduk di kursi utama, membuka map laporan, dan berbicara dengan suara mantap. Tidak ada sedikit pun kesan sopir angkot. Inilah wajah asli Radit, pemegang saham terbesar sebuah perusahaan transportasi besar yang sedang naik daun. Namun, semua itu ia sembunyikan rapat-rapat dari kampung. Bahkan dari Hana, ia ingin hidup sederhana, ingin merasakan bagaimana rasanya berjuang dari bawah. Tapi kini, setelah harga dirinya diinjak-injak, perlahan Radit mulai menyusun rencana. Di balik mata lelahnya, tersimpan tekad baja. Ia tidak akan membalas dengan amarah. Ia akan membalas dengan cara yang lebih elegan, cara yang membuat semua orang terdiam. Hana semakin larut dalam hidup barunya bersama Arman. Radit semakin diremehkan oleh tetangga dan keluarga. Tapi mereka semua tidak tahu, rahasia besar yang disimpan Radit sudah hampir ia buka. Dan saat hari itu tiba, bukan hanya Hana dan Arman, tapi seluruh kampung akan terkejut. Dunia mereka akan berbalik. Hari itu, showroom mobil milik Arman mengadakan acara besar. Spanduk mewah tergantung di depan gedung, menampilkan tulisan besar, launching mobil baru era baru transportasi mewah. Para tamu undangan hadir dengan pakaian glamor, mulai dari pejabat kota, pengusaha, hingga selebriti lokal. Arman berdiri gagah di podium, tersenyum puas. Di sampingnya, Hana hadir dengan gaun indah, wajahnya bercahaya seperti wanita kaya. Sesekali ia menatap ke arah tamu, seolah ingin membuktikan bahwa ia kini jauh lebih tinggi derajatnya daripada saat bersama Radit.
Namun, suasana berubah saat MC acara menyebut nama tamu kehormatan. Dan inilah, Bapak Radit Pranaja, pemegang saham utama PT Transportasi Nusantara, sekaligus partner bisnis strategis kita malam ini. Semua kepala menoleh. Dari pintu masuk, Radit melangkah masuk dengan setelan jas hitam elegan. Rambutnya rapi, wajahnya tegas, langkahnya penuh wibawa. Para tamu berdiri memberi salam hormat. Hana terperanjat. Bibirnya bergetar, matanya tak percaya melihat suaminya yang dulu ia hina sebagai sopir malam kini disambut bak pengusaha besar. Arman pun pucat. Senyumnya mendadak kaku, tangannya dingin berkeringat. Radit naik ke panggung, menyalami para petinggi, lalu berdiri di podium. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Banyak orang melihatku hanya sebagai sopir malam. Dan aku memang rela menjalaninya. Aku ingin tahu bagaimana rasanya berjuang dari bawah, merasakan keringat dan lelah demi keluarga. Tapi sayang, pengorbanan itu dianggap rendah, dianggap hina, bahkan dikhianati." Radit berhenti sejenak. Sorot matanya menembus kerumunan, tepat ke arah Hana. Air mata Hana mulai jatuh, tapi Radit melanjutkan, "Tapi hari ini, biarlah semua tahu, bukan status pekerjaan yang menentukan harga diri seseorang. Kesetiaan dan kejujuran jauh lebih berharga daripada kemewahan semu." Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Arman hanya bisa terdiam, wajahnya semakin pucat. Setelah acara resmi selesai, orang-orang langsung berkerumun mengelilingi Radit, menyalami dan memujinya. Beberapa pejabat bahkan menawarkan kerjasama. Sementara itu, Hana berdiri di sudut, wajahnya sembab. Ia mencoba mendekat. "Mas." Aku suaranya serak. Tangannya bergetar hendak meraih Radit. Tapi Radit menoleh dengan tatapan dingin. "Aku sudah berjuang demi kita, Han, tapi kamu lebih memilih jalan pintas. Kamu tinggalkan aku saat aku paling butuh. Kamu pilih orang lain hanya karena harta. Dan kini, lihatlah, harta itu tak bisa selamanya menjamin kebahagiaanmu." Hana jatuh berlutut, menangis tersedu-sedu di depan banyak orang. "Aku salah, Mas. Aku hilaf. Maafkan aku." Namun Radit hanya menggeleng, lalu berkata lirih tapi tajam, "Kesetiaan itu sekali hilang, tak akan pernah sama lagi. Balasan untukmu adalah penyesalan yang akan kau tanggung seumur hidup." Sementara itu, Arman menerima kabar buruk, bisnisnya goyah. Kerja sama yang ia harapkan justru berpindah ke perusahaan Radit. Rekan-rekan bisnisnya perlahan menjauh. Dalam satu malam, harga dirinya runtuh. Kampung pun heboh. Orang-orang yang dulu meremehkan Radit kini malu sendiri. Mereka berbondong-bondong minta maaf, memuji ketegarannya. Namun Radit tidak besar kepala. Ia hanya tersenyum kecil, lalu kembali ke rumah sederhana. Memeluk erat Dinda. "Ayah nggak butuh semua pujian itu, Nak. Ayah hanya butuh kamu tumbuh jadi orang yang setia dan jujur," bisiknya sambil mencium kening anaknya. Hana kini benar-benar sendirian. Arman yang bangkrut menjauhinya, sementara Radit sudah menutup pintu hati. Setiap kali ia melihat Radit bersama Dinda, hatinya perih. Ia sadar, kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta, melainkan pada kesetiaan. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Itulah balasan Radit, bukan dengan amarah, tapi dengan keteguhan dan bukti nyata bahwa kesetiaan tidak bisa dibeli. Dan Hana, ia menjadi contoh nyata, bahwa orang yang meninggalkan ketulusan demi harta, akhirnya hanya akan meraih penyesalan.